alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa in qallat fiha al-wasaitu aw lam takun wadhat sumiyat ima'an wa isyaratan nahwa wa ma ra'aital majda al-qarah lahu fi ali talhata summa lam yatahawwali kinayatun an kaunihim amjadan. Qala syarih rahimahullahu taala amma anna ar-rasul alaihi salatu wassalam yuridu an yu'arrida biladata ar-rajuli bibaladati ar-rajuli fahadha mustahilun li'annahu ar-rasul sallallahu alaihi li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yumkin an yasifa insanan mujtahidan bi annahu ghabiyun wa ala kulli halin in kanat hadhihi kinayatun indal arabi fa hiya minal kinayatil khafiyah li'anna laha wasa'ita fa idza aradatil wisada ala ra'yihim lazima minha tulur raqabati wa tulur raqabati yalzamu minhul ghabawatu. Baik. Adapun Rasul masih melanjutkan sedikit kemarin. Adapun Rasul alaihi salatu wassalam tidak ingin tentunya yu'arrid, ya, menyatakan akan bodohnya orang itu. Ini mustahil ya kalau Rasul, ya, mustahil. Karena Rasul alaihi salatu wassalam tidak mungkin mensifati seorang yang bersungguh-sungguh sebagai orang yang bodoh. Kan ini kan maksudnya antum tak, maksudnya dia ini sebenarnya bersungguh-sungguh mau mengamalkan itu ayat, tapi salah pahamnya. Dia kira benang betulan yang disimpan supaya kalau kelihatan maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Ini kan orang berijtihad mengamalkan ayat. Paham kan? Orang yang berijtihad mengamalkan ayat atau hadis tidak dinamakan bodoh. Malah itu adalah orang yang pintar karena dia mau beramal. Paham kan? Tidak mungkin Rasul disifati itu. Masya Allah. Wa ala kulli hal, ya, di atas setiap keadaan apapun itu, kalaupun ini adalah kinayah di sisi orang Arab dari kinayah yang khafiyah, berarti kan dia memiliki wasait. Dan sesungguhnya berarti aridatil wisadah, besarnya, panjangnya bantal, di atas pendapat mereka ini, ya, di atas pendapat ahli balaghah, berarti mengharuskan panjangnya lehernya. Dan panjangnya lehernya mengharuskan apa? Dia adalah bodoh. Sudah tahu kemarin kan hubungannya? Kalau panjang lehernya berarti panjang kabel penghubung dari hati ke kepala. Iya. Summa qala al-muallif rahimahullah wa in qallat fiha al-wasaitu aw lam takun wadahat sumiyat ima'an wa isyaratan nahwa aw ma ra'aita al-majda al-qarah lahu fi ali talhata summa lam yatahawwali. Qala asy-syarih yaqulu al-muallif rahimahullah wa in qallat fiha al-wasaitu aw lam takun wadahat sumiyat ima'an wa isyaratan ka qawlihi aw ma ra'aita al-majda ila akhiri. Fahadha madhun 'azimun wa qawluhu aw ma ra'aita al-majda kinayatun an nisbatin wa ma'na al-baiti anna al-majda lam yahtar ghairahum wa la tahawwal anhum wa hadha madhun 'azimun bi annahum ahlun lil majdi ibtida'an wa intiha'an. Idzan fal baitu kinayatun anil majdi aw kama yaqulul muallif rahimahullah kinayatun an kaunihim amjadan. Baik. Dan kalau sedikit wasaitnya, kan kemarin kalau banyak wasaitnya, dah namanya apa kemarin? Yang sebelumnya. Talmihan. Sekarang kalau sedikit atau bahkan tidak ada, maka ini namanya ada, atau bahkan tidak ada dan jelas, ini dinamakan dengan ima'an. Jadi kalau sedikit malah namanya ima'an. Sebenarnya ima'an juga isyarat. Ima'an juga isyarat tapi beda penamaan. Kalau panjang wasaitnya pengantarnya
Dibilang panjang bantalnya. Kalau panjang bantalnya berarti panjang lehernya. Panjang lehernya berarti bodoh. Paham maksudnya kan? Berarti kan banyak pengantarnya ke sana. Tapi kalau sedikit pengantarnya atau bahkan tidak ada, dia langsung. Paham kan? Dan jelas ini namanya apa? Ima'an wa isyaratan. Ini hanya istilah-istilahnya saja. Istilah-istilahnya. Iya. Padahal maknanya ima'an, isyaratan, talmihan. Semuanya isyarat. Semuanya adalah isyarat. Nah contohnya dia bilang, awama ra'aita. Apakah kamu tidak melihat? Al-majda al-qarah lahu. Bahwa yang mulia itu menurunkan ya bawaannya. Fi ali Tolhah. Ada pada keluarga Tolhah, thumma lam yatahawwal, kemudian tidak pernah berpindah. Ini kinayah akan keberadaan mereka itu adalah orang-orang yang mulia karena tidak pernah berpindah. Kemuliaan itu di mereka telah menurunkan bawaannya dan tidak pernah berpindah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fahada madhun azim. Ini adalah pujian yang besar. Ucapan mereka awama ra'aital majda. Ini kinayah an-nisbah. Ini adalah kinayah tentang apa? Penyandaran. Karena penyandaran kemuliaan kepada mereka. Paham kan? Kan ada kemarin kinayah nisbah, kinayah sifah, kinayah mausuf yang telah lewat. Yang telah lewat. Ini kinayah nisbah. Wal makna al-bait ini adalah anal majna lam yakhtar ghairahum. Kemuliaan itu tidak memilih selain mereka. Wala tahawwal anhum, tidak pernah berpindah dari mereka. Ini pujian yang besar bahasa mereka orang yang memiliki kemuliaan di awal dan di akhir. Kalau begitu bait ini kinayah dari kemuliaan karena penyandaran kemuliaan kepada Alu Tolha. Atau kama qala al-muallif rahimahullahu taala kinayah an kaunihim amjada. ثم قال المؤلف وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق يسمى تعريضا وهو إمالة الكلام إلى عرض أي ناحية كقولك لشخص يضر الناس خير الناس من ينفعهم. قال الشارح ويقول وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق ويسمى تعريضا إلى آخره. وهذه كناية التأريد حيث يتكلم الإنسان بكلام يريد به أن يفهم المخاطب غير ما يظهر منه كما لو أن رجلا يؤذي الناس فنقول له في عرض الحديث خير الناس من يكف شره عنهم فهذا تأريد له بأنه يؤذي الناس. Baik. Di sana ada jenis dari kinayah yang juga sandarkan dalam memahaminya di konteks itu dinamakan ta'ridon yang tadi malam kita sebutkan di pembahasan fikih. Nah, dinamakan apa? Ta'rid di masalah khitbatun nisa. Masalah melamar perempuan yang masih ada dalam iddah. Apa dibilang ta'rid tadi malam? Kode. Paham tak? Di sana ada yang dinamakan dengan ta'ridon. Paham Ji Ahmad? Hadir gitu di malam? Enggak. Ketahuan. Ketahuan dia tidak hadir. Nanti kita urusan tuh. Iya. Nah, di sana ada yang dinamakan dengan apa? Ta'ridon. Nah, kode yang tadi malam itu. Ada kinayah yang seperti itu. Dia adalah imalatul kalam. Mengarahkan kalam ila ard ke sebuah sisi. Ke sebuah sisi. Sebenarnya dia yang diinginkan tapi dia arahkan ke sisi lain. Seperti ucapan kamu untuk seorang yang membahayakan manusia. Dia bilang, khairun nasi man yanfa'uhum. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ada orangnya mengganggu orang. Tapi kita sampaikan, kita tidak bilang. Orang paling buruk adalah orang yang mengganggu orang lain. Kita tidak bilang begitu. Tapi kita bilang apa? Orang yang paling baik adalah orang yang tidak mengganggu orang lain. Paham tak? Ini kode ini. Iya, paham kan? Iya, kode halus. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, di sana ada jenis dari kinayah yang didasarkan dalam memahaminya, disandarkan dalam memahaminya adalah konteks. Dinamakan dengan ta'rid. Ini kinayah ta'rid namanya. Ini adalah kinayah ta'rid ketika seorang itu berbicara dengan ucapan, diinginkan dengannya supaya si pembicara
si yang diajak bicara memahami selain yang tidak nampak. Jadi dia maunya si pembicara memahami yang tidak nampak dalam ucapan. Maksudnya memahami apa? Sesuatu. Iya, yang tidak nampak darinya. Sebagaimana dikatakan, ya, sebagaimana kalau ada seorang mengganggu orang lain, kita katakan kepadanya dalam memaparkan ucapan, khairun nasi man yakuffa syarrahu anhum. Orang terbaik adalah orang yang menahan keburukannya terhadap mereka. Ini adalah ta'rid, ya, kode untuknya bahwasanya dia itu mengganggu manusia. Iya kan? Iya. Terus مثله أيضا لو كنت تخاصم إنسانا فقلت له أنا والحمد لله لست أكم الكمامة فالمعنى أن المخاطب يكم الكمامة أو قلت مثلا أنا والحمد لله لا أؤذي عباد الله أو أنا والحمد لله طاهر الإرد أو أنا لست أغتاب أحدا أو ما أشبه ذلك. يقول العلماء في هذا إنه من باب التعريض فالتعريض لا يصرح لكنه يدل على معنى ومنه قوله تعالى عن قوم مريم حين جاءت تحمل عيسى عليه السلام فقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يريدون أن يقولوا إنها بغي ولكن من أين جاءها البغى فأبوها ليس امرأ سوءا ليس امرأ سوء وأمها ليست بغيا فكيف جاءها. Baik. Semisalnya juga adalah kalau kamu berdebat dengan seorang, kamu berkata kepadanya, saya alhamdulillah bukan pemungut sampah. Saya ini bukan pemungut sampah. Apa maksudnya itu? Maknanya si mukhotob yang diajak bicara adalah pemungut sampah. Nah, ada orang bilang, saya bukan tukang pungut sampah, berarti yang antum ajak bicara sekarang siapa? Kan dia bilang, kamu pungut, bukan dia enggak bilang begini, kamu tukang pungut sampah, enggak. Dia bilang, saya bukan tukang pungut sampah. Saya, dia bilang, berarti lawan bicaranya yang tukang pungut sampah. Saya bukan, berarti lawannya iya. Paham kan? Sama dengan kalau Ayub bilang, saya tidak rakus. Dia lagi bicara sama temannya. Saya tidak rakus. Apa maksudnya? Lawannya. Wah, hati-hati itu. Paham tak? Kalau dia bilang saya tidak berarti lawan bicaranya iya. Itu namanya ta'rid. Ya, seperti juga ana walhamdulillah la udi ibadallah. Saya alhamdulillah tidak mengganggu orang lain. Berarti ini yang diajak bicara siapa? Apa? Mengganggu orang lain. Atau dia bilang ana alhamdulillah, saya alhamdulillah tahirul ird, suci kehormatannya. Berarti yang diajak bicara ini tidak suci. Apa maksudnya ini? Ini namanya. Jadi dia ucapkan sesuatu di sisi lain, tapi maksudnya apa? Di lain sisi. Ana atau dia bilang ana lastu aktabu ahadan. Saya alhamdulillah tidak menggibai seorang pun. Paham kan? Iya. Dan apa yang serupa dengan ini? Berkata para ulama masuk dalam bab ini juga ta'rid. Termasuk ta'rid adalah ta'rid. Ya, masuk ini adalah dalam bab apa? Ta'rid. Maka ta'rid itu tidak yusarih. Tidak jelas mengucapkannya dengan terang-terangan. Akan tetapi dia menunjukkan atas makna. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya Maryam. Ketika datang Maryam menggendong Isa. Mereka bilang, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Makana abuki imra'a sau'in, bapakmu bukanlah seorang yang buruk. Wa makanat ummuki bagiya, ibumu bukan pula pezina. Berarti maksudnya dia ingin mengatakan nih, kamu ini pezina karena dia tidak punya suami, kok punya anak. Paham maksudnya? Ibumu bukanlah pezina, berarti dipahami darinya apa? Mereka menuduh ini Maryam, begitu maksudnya. Paham kan? Ini maksud ta'rid. Mereka ingin mengatakan inaha bagi.
Mereka ingin mengatakan dia adalah apa? Pezina. Itu kaumnya, tapi dia halus. Dia halus. Dia tidak langsung mengatakan walakin min aina ja'ahal bigha. Akan tapi mereka heran dari mana datang ini dia zinanya. Masalahnya bapaknya bukanlah seorang yang jahat, ibunya juga bukan seorang pezina. Biasanya walaupun tidak selamanya, biasanya kalau bapaknya tidak baik, ibunya pezina, ya anaknya juga. Kan begitu nanti turun, ya kan? Turun ke bawah. Tapi ini masalahnya bapaknya orang baik, ya kan? Kan dia bilang, bapakmu bukanlah orang yang buruk. Berarti paham dalilnya apa? Bapaknya baik. Ibumu bukanlah pezina. Berarti ibumu bukanlah pezina. Ibumu adalah lam takun wama kanat ummuki bagia. Ibumu bukan juga pezina. Berarti dipahaminya adalah dia pezina. Paham ini? Tapi dari mana ini? Ibu bapaknya bagus. Maka mereka herankan seperti itu. Fa abuha laisa mru'asauin wa ummuha laisa bagian. Fa kaifa ja'aha? Bagaimana itu bisa datang? يقول بعض العلماء في التعريض إنه أشد وقعا من التسريح وجعلوا منه قوله تعالى عن ابني آدم إنما يتقبل الله من المتقين يعرض بأن أخاه قبيل ليس متقيا وقد اختلف الفقهاء فيما لو عرض أحد بقذف إنسان آخر بهذه الصورة فهل يكون الشخص قاذفا أم لا فلو قال قذفا صريحا مثلا هذا زان أو أنت زان بغير بينة فهذا القاذف يحد حد القذف لكن لو قال للمخاصم الحمد لله أنا لا أزني فهل يكون هذا قذفا يقول بعض العلماء هذا ليس بقذف لأنه ليس صريحا فما قال إنه زان صراحة وبعض العلماء قال هذا أشد من قوله أنت ذان لأن قوله الحمد لله أنا لا أذني يفهم منه الجميع أن هذا الرجل المخاصم صاحب زنا فيكون قذفا. Baik. Berkata sebagian ulama dalam ta'rif ini asyaddu waq'an minat tasrih. Masya Allah. Ta'rif itu lebih mengena daripada apa? Tasrih. Nah, maksudnya dia bilang ini, kamu ini bodoh. Itu ucapan pertama tuh dari dia bilang saya tidak bodoh. Mana yang lebih menyakitkan begitu? Nah, kamu bodoh atau saya ini bukan orang bodoh? Berarti lawan bicaranya paham maksudnya? Mana yang lebih, kata para ulama, yang lebih mengena itu adalah ta'rif. Paham ini? Ta'rif lebih. Dengan bentuk ini tadi. Ya, dan mereka jadikan hal itu dalam firman Allah Ta'ala tentang dua anaknya Adam. Ya, Habil dan Qabil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kan diterima. Ya. Paham kan? Siapa yang diterima? Habil. Yang diterima sedekahnya. Jadi setelah itu Allah katakan tiada lain Allah hanya menerima dari yang bertakwa. Ini menunjukkan apa? Ini ta'rif bahwa saudaranya Qabil tidaklah bertakwa. Paham kan? Ya karena tidak bertakwanya dia membunuh saudaranya. Paham? Dia membunuh saudaranya. Telah berselisih para fuqaha. Seandainya ada seorang menta'rif, memberikan kode akan menuduh seorang lain dengan bentuk yang seperti ini. Apakah orang itu dianggap menuduh atau tidak? Kalau ada seorang menuduh sebuah tuduhan dengan jelas, misalnya dikatakan ini zani, kamu zani, tanpa bukti, maka ini kan si penuduh ini diberikan hukum had. Ya kan? Had qadhaf, dicambuk. Ya, kalau tidak punya bukti. Akan tetapi kalau ada orang berkata kepada lawan debatnya, alhamdulillah saya tidak zina. Alhamdulillah saya bukan pezina. Gimana ini? Ini kan kode ini kan. Apakah ini qadfan atau tidak? Berkata sebagian ulama ini tidak. Karena tidak sorry. Dia menuduhnya.
Tapi kalau dia bilang sungguhnya dia zina secara jelas, ya, dia tidak bilang zina secara jelas. Dia cuman bilang saya bukan pezina. Apakah ini menuduh atau tidak? Sebagian ulama berkata ini bukan. Paham kan? Tapi sebagian lagi mengatakan ini asyad. Ini lebih daripada yang jelas. Daripada ucapan kamu pezina. Karena ucapan alhamdulillah anallah azni dipahami darinya seluruhnya bahwa orang ini yaitu yang dilawan bicara pelaku zina. Maka ini jadilah apa? Qadfan. Terus. والصحيح أنه قذف لأنه لا شك يدنس عرض المخاطب والحاصل أن هذه كناية تسمى كناية التعريض وهي أن يكنى عن خلق لشخص بتعريض نفيه وإلى هنا انتهى علم البيان فصار علم البيان يتركز على أمور أولا التشبيه بأقسامه وأغراضه ثانيا الاستعارة ثالثا المجاز المرسل رابعا ثم المجاز العقلي خامسا الكناية. Baik. Dan yang benarnya ini termasuk qadf. Ketika ada orang begitu termasuk menuduh orang lain. Nah, dia lawan bicaranya. Dia lawan bicaranya. Saya bukan pezina, saya bukan pencuri. Kan begitu kan? Berarti dia menuduh saudaranya apa? Pencuri dan pezina. Yang benarnya masuk. Tidak diragukan ini adalah yudannis mencacati irda al-mukhatab, kehormatan yang diajak bicara. Nah, tentunya ini adalah tuduhan. Ini adalah tuduhan. Kalau dia tidak punya bukti, dia dicambuk 40 kali cambukan. Paham kan? Orang yang seperti itu. Kan tidak boleh sembarang orang menuduh orang lain berzina kecuali ada buktinya dan ada saksinya. Paham kan? Berarti kesimpulannya ini kinayah, namanya kinayah ta'rid. Itu dia dikinayahkan tentang akhlak seorang dengan ta'rid menafikannya. Dengan kasih kode menafikannya. Kamu, saya tidak begini. Kan menafikan. Berarti dia begitu. Paham kan? Iya. Saya tidak ada sedikit pun makan. Berarti dia semua yang makan. Paham maksudnya ini? Iya. Saya selalu hadir pelajaran. Berarti lawan bicaranya Ahmad? Tidak selalu hadir. Paham Ahmad? Ilahuna sampai di sinilah berakhir ilmu al-bayan. Maka jadilah ilmu al-bayan itu terfokus pada beberapa perkara. Pertama tasbih dengan pembagiannya dan tujuannya. Kedua isti'arah. Ketiga majaz mursal. Keempat majaz akli. Terakhir kelima adalah apa? Kinaya. Inilah fokus daripada ilmu. Ya, ilmu apa? Al-bayan. Setelahnya ilmul badi'. Ilmul badi' kita berarti tidak baca syarah ya. Kita baca matan saja ilmul badi karena sisa hiasan. Ini dekornya saja, sisa dekornya. Iya. Insya Allah kita baca saja apa? Matannya. Paham kan? Karena sisa hiasan. Sisa hiasannya. Gimana mengucapkan itu supaya indah. Nanti ada dibilang harus bagus cara membuka, harus bagus cara menyampaikan isi, harus bagus cara menutup. Nanti pokoknya antum diajarkan ceramah ini. Nah, iya. Alhamdulillah. Jadi nanti kita baca matan saja. Supaya cepat selesai. Tinggal sedikit sekali. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.